Halo Sobat Religi, perkenalkan saya Priyanti Kristina Burumarpaung. Saya adalah guru matematika di MTSN Tapanuli Utara, salah satu peserta latsar calon pegawai negeri sipil Angkatan 15 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh BDK Medan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN. Nah, yuk kita cari sama-sama apa sih manajemen ASN. Manajemen ASN adalah sistem pengelolaan ASN yang berlandaskan pada sistem merit untuk menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kita juga perlu mengetahui mengapa manajemen ASN itu penting. Dari ketiga poin ini, kita dapat menyimpulkannya. Di sini, saya akan mengidentifikasi isu yang terjadi di MTSN Tapanuli Utara. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. Dan yang kedua, minat belajar matematika anak rendah. Dan yang ketiga adalah kesulitan anak dalam mengerjakan soal cerita pada matematika. Deskripsi pada isu pertama menunjukkan bahwa minimnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran mengakibatkan pembelajaran tersebut tidak menarik dan kurang efektif. Nah, pada isu yang kedua, isu ini menyorotin minimnya antusias siswa terhadap matematika. Faktor penyebabnya apa aja sih? Bisa beragam faktor penyebab, mulai dari metode pengajaran yang terlalu teoritis, kurangnya koneksi antara konsep matematika dengan aplikasi praktis, hingga rasa takut akan suatu kegagalan, atau bahkan stigma bahwa matematika itu hanya untuk siswa yang pintar. Dan pada isu yang terakhir, isu ini berfokus pada ketidakmampuan siswa dalam mengubah narasi soal cerita menjadi model matematis yang tepat. Kesulitan ini bukan hanya tentang kemampuan berhitung, tetapi lebih pada kemampuan literasi matematika dan pemahaman konsep mereka pribadi lepas pribadi. Apa sih dampak dari isu-isu tersebut? Yang pertama adalah siswa. Rendahnya motivasi belajar yang disambut dengan penggunaan media ajar yang belum optimal, serta kesulitan mengerjakan soal cerita dalam matematika akan sangat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Dan yang kedua, yang terkena dampak adalah guru. Guru akan kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang menyebabkan tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua perlu usaha yang sangat ekstra untuk memfasilitasi anaknya agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang keempat adalah madrasah, karena citra pendidikan dan akreditasinya akan menurun. Dan yang terakhir adalah instansi. Tidak tercapainya mutu pendidikan akan berpengaruh pada instansi. Hubungan antara isu-isu yang diangkat dengan manajemen ASN ada tiga. Yang pertama adalah aspek kompetisi, dan yang kedua adalah aspek kinerja, dan yang ketiga adalah aspek pengembangan karir seperti yang ada di layar berikut. Saya menggunakan metode USG untuk menganalisis ketiga isu berikut, sehingga didapatkan peringkat kualitas tertinggi dan harus segera diatasin adalah minat belajar matematika anak yang rendah. Saya juga menggunakan Fishbone untuk mengetahui apa saja sih penyebabnya rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran matematika. Ini adalah beberapa gagasan kreatif isu yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah minat belajar anak yang rendah pada pembelajaran matematika. Pertama adalah pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah. Saya menggunakan masalah sehari-hari sebagai titik awal dan menerapkan proyek kecil yang membutuhkan perhitungan. Dan yang kedua, saya menggunakan metode mengajar yang bervariasi dan interaktif. Saya akan melaksanakan permainan edukasi atau game-based learning menggunakan Canva, Wordwall, Quizzes. Dan saya akan memanfaatkan media visual dan teknologi seperti video animasi. Dan yang terakhir, saya ajak siswa untuk bekerja dalam kelompok memecahkan suatu soal. Dan gagasan kreatif isu yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Alih-alih memberikan kritik, saya akan memberikan dorongan dengan cara merayakan keberhasilan kecil mereka, mengubah mindset siswa, mengajak mereka berdiskusi tentang manfaat matematika dalam berbagai profesi. Cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.